sampaikan. Yang saya hormati Ibu Ramadiana Ikwanintiari, SPD SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninang Ayu Merisari sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramesti Ramadanti selaku pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Melda Atika sebagai pemateri 2. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri atas kata philo, cinta, dan sophia, kebijaksanaan atau kebenaran. Secara harfiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam, metodis, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Penggunaan istilah filsafat pertama kali diperkenalkan oleh Pythagoras yang memandang bahwa hakikat semesta adalah bilangan. Banyaknya pengertian filsafat sama banyaknya dengan tafsiran para filsuf itu sendiri. 3 hal yang mendorong manusia berfilsafat. Yang pertama, keheranan. Rasa heran mendorong manusia untuk mencari tahu dan menyelidiki. Yang kedua, kesangsian. Keraguan menuntun manusia menemukan dasar pemikiran yang tidak diragukan lagi. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari kelemahannya dibanding alam dan menyimpulkan bahwa di luar yang terbatas pasti ada yang tidak terbatas. Pengertian filsafat dalam berbagai arti. Yang pertama, filsafat sebagai proses aktivitas berpikir. Yang kedua, filsafat sebagai produk hasil pemikiran. Yang ketiga, filsafat sebagai ilmu, pembahasan hakikat, realitas, pengetahuan, dan nilai. Selanjutnya itu ada filsafat sebagai pandangan hidup, pedoman bertindak, filsafat teoristik, dan filsafat praktik. Pancasila digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, pandangan hidup, dan praktis karena menjadi pedoman sikap, perilaku, dan kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, dicantumkan dalam UUD 1945. Nilai-nilai dalam sila-silanya menjadi landasan filosofis yang dianggap paling benar, adil, dan bijaksana dan sesuai bagi NKRI. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Yang pertama, religius, mengakui kebenaran mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa dan keterbatasan manusia. Yang kedua, praktis, tidak hanya mencari kebenaran tetapi menggunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada B, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila merupakan sistem filsafat karena terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan saling mengisi dengan tujuan bersama masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ciri-ciri sistem. Yang pertama, kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, tiap bagian memiliki fungsi. Yang ketiga, saling berhubungan dan bergantung. Yang keempat, bertujuan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada dalam lingkungan kompleks. Yang selanjutnya itu kesatuan hubungan antar sila. Setiap sila adalah asas yang terdiri sendiri tetapi saling melengkapi dan menjiwai. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai seluruh sila. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan dijiwai sila pertama dan menjiwai sila-sila berikutnya. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan dijiwai sila 1 dan sila 2 serta menjiwai sila 4 dan sila 5. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan dijiwai sila 1, 2, dan 3. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial dijiwai seluruh sila 1 sampai 4. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan kesatuan hierarkis dan sistematis di mana tiap sila tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sila-sila sebagai sistem filsafat.
Dasar ontologis sila-sila Pancasila adalah manusia yang menjadi inti dari setiap sila karena manusia adalah pendukung pokok dan memiliki hakikat monopolis. Makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Sila yang kedua, kemanusiaan, mengakui kodrat manusia sebagai makhluk bermartabat dan memiliki nilai-nilai universal. Sila-sila lainnya, bersatuan, kerakyatan, keadilan, mencerminkan upaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, inti dari antropologis Pancasila ini mengenai manusia sebagai subjek pokok sosial. Sila-sila Pancasila tidak terdiri dari sendiri melainkan berpusat pada hakikat manusia. Yang kedua itu ada manusia monopolis, manusia yang memiliki hakikat sebagai makhluk individu. Nah, yang ketiga itu adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai universal yang memiliki manusia. Lalu yang terakhir itu ada dasar empirologis sila-sila Pancasila. Empirologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki syarat tersusunnya metode atau validasi ilmu pengetahuan sosial. Maka dari itu, mengapa Pancasila itu dijadikan pedoman bagi masyarakat tuh karena Pancasila itu sebagai variasi untuk kita terus bisa tahu tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ketuhanan. Jadi inti dari saya menjelaskan ini adalah menjelaskan tentang apa sih filsafat itu gitu kan. Jadi sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai dasar fundamental negara? Pancasila disebut sebagai dasar fundamental negara karena nilai-nilai menjadi fondasi utama yang tidak dapat diubah dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi sumber hukum, pedoman kehidupan bangsa, serta alat pemersatu masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Adapun pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pokok pikiran yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara persatuan. Negara melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, menolak perpecahan golongan dan perorangan. Contohnya, pemerintah menjaga kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke dan mencegah tindakan yang merusak persatuan nasional. Selanjutnya ada negara mewujudkan keadilan sosial. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Contohnya, program bantuan sosial dan pendidikan gratis merupakan wujud nyata keadilan sosial bagi rakyat. Selanjutnya ada negara berkedaulatan rakyat. Demokrasi dijalankan melalui permusyawaratan atau perwakilan. Pemilu yang kita laksanakan setiap 5 tahun adalah contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengutamakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, penghormatan terhadap kebebasan beribadah menunjukkan bahwa negara menjunjung nilai ketuhanan. Selanjutnya ada nilai dasar Pancasila bersifat tetap. Nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai dasar yang tidak berubah oleh waktu. Nilai ini menjadi ukuran moral dan hukum yang harus diikuti oleh pemerintah dan masyarakat. Mengubah nilai dasar Pancasila sama dengan membubarkan identitas bangsa. Meski teknologi dan zaman terus berkembang, nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan tetap pedoman bangsa. Selanjutnya ada inti sila-sila Pancasila. Inti sila-sila Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah mengutamakan kebebasan beragama, moral, dan toleransi. Contohnya, kita menghargai teman yang berbeda agama dan tidak memaksakan keyakinan. Jadi kita tuh gak boleh gitu loh, kayak harus mengikuti keyakinan ini. Kita harus memaksakan seseorang untuk mengikuti keyakinan kita, itu tidak boleh. Jadi harus keyakinan itu dipilih oleh diri sendiri.
Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, berperilaku sesuai moral dan budaya bangsa. Contohnya membantu teman yang kesulitan tanpa melihat suku dan agama. Jadi walaupun agama kita berbeda, suku kita berbeda, budaya kita berbeda, itu kita harus saling membantu satu sama lain. Tidak boleh milih-milih untuk membantu seseorang. Selanjutnya ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya adalah gotong royong antar warga meskipun berasal dari daerah yang berbeda. Jadi kita harus walaupun dari desa yang berbeda, RT yang berbeda atau RW yang berbeda, kita harus saling bergotong royong untuk mengerjakan sesuatu itu lebih baik. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Intinya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Contohnya dalam organisasi sekolah, keputusan diambil melalui diskusi, bukan paksaan. Jadi dalam memilih sesuatu, jika dalam organisasi gitu kita harus dengan persetujuan semua anggota kelompok tersebut. Tidak boleh dengan persetujuan kita sendiri. Persetujuan perorangan tuh nggak boleh, jadi harus bermusyawarah dengan yang lainnya, bagaimana setujunya gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 3 bentuk keadilan, yaitu distributif, legal, dan komunikatif. Contohnya dari bentuk keadilan tersebut adalah yang pertama, distributif, bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Yang selanjutnya ada legal, semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum, jadi tidak membeda-bedakan ya. Terus selanjutnya ada komunikatif, menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Jadi inti dari materi yang saya sampaikan tadi adalah dari Pancasila bukan hanya sekadar negara, tetapi juga pedoman moral bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.